나의 영혼을 깨우는 짜릿한 소리 이 순간은 멈추지 않아. Halo guys, kembali lagi sama aku Ria di ini podcast. Nah, kali ini aku nggak akan sendirian, karena kan biasanya itu monolog. Sekarang itu enggak, apalagi ini ada video ya, lebih enak lah. Eh, di episode ini itu edisi spesial ya, karena aku mau sharing-sharing bareng sama temen adik kelas lah, adik kelas aku dari zaman SMP sama SMA. Nah itu yaitu punya bisnis yang basisnya itu pre-order. Buat yang belum tahu nih, pre-order itu bisnis yang tanpa modal sama sekali. Kalian itu cukup share. Jadi kalian tuh kalau mau buka pre-order itu tinggal share di Snapgram, di Snap WA, di grup WA atau di grup Telegram. Nah itu kalian kalau teman-teman kalian minat itu bisa uh, ikut jasa pre-order ke kalian. Nah karena pre-order itu menarik menurut aku, karena kan ini bisnis tanpa modal ya, jadi ya menarik lah gitu. Siapa sih yang mau yang gak mau berbisnis gitu, ini tanpa modal loh. Jadi aku uh, ngundang temen aku buat sharing-sharing gimana sih menjalankan sebuah bisnis yang tanpa modal sama sekali. Ini suaranya kedengeran nggak? Jelas kok Mbak, suaranya jelas. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, selama di rumah ngapain nih? Rebahan kah, kuliah online ya, kan mahasiswa kita. Kegiatan di rumah itu ya bantu-bantu orang tua sih, kayak nyapu, nyuci piring, kadang masak, nyuci baju, ngepel, terusan kadang tuh kalau misalkan suruh mijetin ya mijetin kayak gitu. Untuk yang all shopnya itu ya ngedit gambar, ngedit video, ngupload, terusan balasin customer, kerjaan tugas. Dan di situ kadang tuh kalau tugasnya banyak, gimana ya, megang tugas, megang all shop juga, harus ngedit, harus upload, harus balasin customer. Jadi tuh kadang bingung baginya waktu kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Nah, kenalan dulu kali ya Nis, biar teman-teman di ini podcast tahu siapa kamu. Walaupun sebenarnya tadi udah aku sebut ya namanya ya Nis gitu. Terus kamu itu adik kelas aku, tapi kenalan lagi lah biar teman-teman di ini podcast lebih kenal kamu. Oke, sok kenalan aja. Oh ya, perkenalkan, nama saya Anissa Nadianti, jurusan psikologi semester 3. Oke Nis, pertanyaan pertama nih, sebenarnya kamu itu mulai buka pre-order itu dari kapan ya? Dari zaman SMA kah? Atau baru-baru ini nih karena gara-gara ada pandemi jadi mulai buka bisnis gitu, tapi nyobanya itu all shop. Sejak 2017 megang all shop, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA udah megang all shop, terusan eh di situ ya harus bagi-bagi waktu juga sih. Kayak megang all shop, banyak tugas dulu kan SMA, pulang SMA COD-an. Nah, seperti itu. Nah ini kan kamu udah lumayan lama ya buka all shopnya. Boleh tahu nggak selama buka all shop itu jualan apa nih? Kalau yang aku tahu ya, kalau aku lihat SW Snap WA ya, kamu tuh seringnya itu pre-order jilbab, kemarin kayaknya make up ya, terus waktu itu juga pernah baju sama boneka.
ceritain dong, selama PO itu jualan apa aja? Jualannya tergantung sama barang. Kalau misalkan barangnya adanya gamis ya jual gamis, kalau misalkan adanya skincare ya jual skincare, kalau misalkan ada saffron ya jual saffron. Tergantung sih, kalau misalkan lagi eh, banyaknya apa ya jual itu. Kan ini pre-order ya, jadi kita itu beli beli dulu, bayar dulu, pesen dulu, abis itu barangnya ready kalau udah dibayar. Nah itu sistemnya gimana sih? Sharing-sharing dong gimana biar ini podcast, teman-teman ini podcast itu pada terinspirasi, mungkin bakal nyoba ya eh, bisnis pre-order kayak kamu ini. Untuk ordernya saya ngambil di Instagram, kadang ngambil langsung di all shopnya, di tokonya, terusan di Shopee juga terkadang ngambilnya di situ. Untuk saffronnya itu kan aku ada temen di Mesir, jadi langsung ngambil dari Mesir sih saffronnya, kirim ke rumahku kayak gitu. Jadi harganya juga lumayan murah daripada di pasaran di Indonesia. Untuk proses pembayarannya, transfer bisa, cash juga bisa. Kalau misalkan penjual maksud saya tuh pembelinya itu dekat sama saya ya bisa cash. Kadang juga dekat sama saya terus, "Mbak, transfer aja ya." Ya udah ditransfer. Terus kalau pengiriman itu bisa COD sih kalau misalkan masih dekat sama rumah, masih dijangkau tuh. Kalau yang jauh-jauh kayak luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur ya kirim paket. Nah nih ya, setiap ada usaha ya bisnis gitu, pasti kan ada rintangan ya, ada kesulitan tersendiri gitu selama menjalankan, atau enggak selama ketemu sama klien gitu, pasti ada kesulitan atau hal-hal yang mengganggu kamu gitu, ganjel. Ada nggak sih pengalaman yang menurut kamu itu termasuk kesulitan, termasuk rintangan gitu dalam berbisnis PO ini? Ceritain lagi dong. Kesulitan bisnis, kesulitannya sih sebenarnya baginya waktu ya, soalnya kan saya kuliah. Terusan eh kadang juga harus bantu-bantu, hmm, pintar-pintar bagi itu sih kesulitannya, pintar-pintar bagi waktunya. Terusan yang paling kadang tuh dongkol kalau misalkan udah capek balesin customer panjang lebar gak jadi beli. Nah itu kesulitannya di situ sebenarnya. Untuk kirim paket ya alhamdulillah dekat sih sama rumah, sekitar 15 menit ada jasa pengiriman. Terus kesulitannya lagi tuh kalau misalkan nih hujan kan mau COD-an terus jadinya cancel. Terus kalau misalkan uangnya udah ngepres mau belanja nggak ada uang, uangnya pas-pasan, jadi harus di cancel juga eh, ordernya, pembeliannya harus di cancel, nunggu uangnya cair dulu. Pernah nih ya waktu itu saya tuh mau beli barang dan itu barangnya udah numpuk nggak ada uang, terus uangku tuh jadi barang belum pada diambilin, ya udah jadinya ordernya bulan depan. Kocak banget gak sih itu, bulan depan dong. Alhamdulillah sih sebenarnya tuh eh, pembelinya aku tuh kayak nggak rewel gitu, kadang juga bilang, "Mbak, tapi ini lagi nggak ada uang ya Mbak, sabar kan nunggu." Iya sabar. Terus kalau misalkan nggak sabar ya udah Mbak cancel aja nggak apa-apa kok. Tuh. Kan ini kamu bisnis PO, berarti kamu udah ketemu sama banyak orang ya. Eh, Pasti ada dong pengalaman ya, entah itu di waktu proses pre-ordernya atau waktu eh, ketemu sama klien nih COD-an. Itu pasti ada pengalaman berkesan ya. Ada nggak sih pengalaman berkesan? Mungkin
wah ternyata setelah eh, jadi klien kamu, jadi eh, customer ya, itu mereka jadi belanja lagi di kamu gitu. Ada nggak sih yang menurut kamu berkesan gitu pengalamannya? Pengalaman yang berkesan itu kalau misalkan kita nggak punya uang. Nah, kita udah pegang uang nih, jadi sewaktu-waktu pengen jajan apa, pengen pergi kemana, jadi udah punya uang sendiri, nggak perlu minta atau ngambil uang orang tua gitu. eh yang paling berkesan lagi tuh punya temen luar Jawa, temennya tuh banyak, terus tukar pikiran, kadang eh apa ya, kayak apa sih jualan apa ya yang kalau misalkan laku buat bulan ini, yang lagi viral tuh apa, jadi tahu gitu, nggak cuma di sini-sini aja, jadi bisa mencontoh jualan yang di luar sana. Hmm, Terus kalau misalkan saya nggak ada barang, terus teman saya ada barang, jadi saya tuh ngambil di teman saya, nanti dropship gitu loh. Jadi kan enak kayak itu. Nah nih jadi sebelumnya kita kan udah sharing-sharing nih, kenapa kamu buka all shop, sistemnya tuh kayak gimana, terus kesulitannya itu apa, sama keuntungan buka all shop. Nah setelah udah sharing-sharing banyak, pasti kan nggak afdol ya kalau nggak ngasih tips gitu, terutama buat teman-teman ini podcast. Nah, kasih tips dong, gimana sih cara ngejalanin bisnis pre-order? Soalnya ya aku sendiri itu ceritanya itu mau nyoba gitu ya, pre-order makanan, karena kan aku suka masak tuh. Jadi kayaknya ya cuan gitu hobi. Jadi aku masak, terus hasil masakannya itu bisa dijual gitu, tapi pre-order. Kayaknya enak gitu ya. Tapi kayak gimana ya? Kayak mau mulai, tapi udah kok gini ya, ada yang nggak enak nih, kayak aku kurang berani gitu buat nyoba pre-order, buat ngeser-ngeser ke grup-grup atau ke snapgram, snap WA, ke Twitter. Itu kayak kurang pede gitu. Kasih tips dong, maksudnya aku pun butuh gitu tipsnya, tapi eh, selain aku juga pasti butuh, terutama teman-teman ini podcast. Tips menjalankan bisnis itu yang pertama itu sabar, niat, terus pokoknya ekstra sabar lah kalau misalkan ada customer yang rewel banget kayak gitu. Pernah ya waktu itu kejadian tuh ada customerku nggak tahu dari mana dan itu ngechat, Mbak, harga boneka berapa, sekian, itu udah sama ongkir belum, udah. Terus kayak gitu, beratnya berapa, dan itu tuh ditanyain detail banget gitu loh, dari bahan-bahannya juga, tapi akhirnya apa nggak jadi beli. Dan di situ ya Allah kok gini banget sih gitu kan, tapi ya udah sih, emang namanya juga jualan online kan, customer juga harus tahu barangnya tuh kayak gimana, terus biayanya berapa kayak gitu, yang itu bener-bener gitu banget. Hmm, Terus tips yang selanjutnya itu harus teliti, harus teliti, terus harus dilihat detail-detail bahannya juga kalau misalkan mau order. Jadi jangan sampai kamu tuh order barangnya udah nyampe itu terus, "Ih, kok jelek banget ini," gitu. Terus nyalahin eh penjualnya, tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi dilihat dulu barangnya. Kayak gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya itu eh, mau bisnis apapun ya yang katanya itu pre-order tanpa modal, karena kan kita dibayar dulu, tapi ternyata nggak semua pre-order itu ada yang mau langsung bayar ya, sesuai pengalamannya si Nisa. Jadi kesimpulannya itu mau berbisnis apapun kita itu harus punya semangat, punya tekad lah, dan sabar juga, karena pas ketemu customer itu mereka itu karakternya tuh beda-beda, ada yang rewel, ada yang enggak, ada yang
cuma nanya doang tapi nggak beli. Aduh, kasihan banget ya kalau misalnya sampai semua customer itu kayak gitu. Eh, tapi mau berbisnis apapun caranya ya, apapun barangnya, itu kita harus tetap semangat ya, harus sabar ya. Iya kan Nis, bener gak Nis? Iya Mbak, bener sekali. Jadi oke, makasih Nisa, makasih banget lah ya udah mau nyempetin buat sharing-sharing bareng di ini podcast. Aku yakin banget ya apa yang kamu share ini sangat bermanfaat ya buat aku, buat kamu, karena udah share ya pasti dapat pahala. Terus buat teman-teman di ini podcast pasti informasi ini pasti menginspirasi banget ya, karena kita tuh bisa produktif dengan pre-order. Amin ya. Semoga benar-benar bermanfaat bagi mbaknya dan bagi saya. Doakan saya itu lancar usahanya. Amin. Oke guys, cukup sampai sini dulu ya episode minggu ini. See you next episode. Goodbye. Feels good 나의 영혼을 깨우는 짜릿한 소리 이 순간이 멈추지 않아 우린 멋진 파도와 코카콜라